Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah malam. Oke, kembali lagi bersama tayangan busam.id di edisi podcast Bekesahan dan aku agak minder Pak. Dan di depan saya ada satu sosok nih ya, lengkap dengan atribut Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak, pangkat, nama lengkap kepada pemirsa kita di YouTube. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Sukoco, pangkat Aibtu. Saya sudah berdinas kurang lebih 25 tahun di Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini saya berdinas di Polresta Samarinda di Satlantas, di bagian Satlantas. Bagian Satlantas. Sebelum itu saya dinas, saya pendidikan 9697. 9697. Itu lama Nah, banget itu. 97 Itu saya umur saya masih 3 tahun, Pak. Saya dilantik 97. Kebetulan saya waktu itu langsung ditempatkan di Brimob. Di Brimob. Oh, jadi tahun 97 itu penerimaan masuk Pak ya rupanya ya? 96 daftaran, 97 Masuk ya? 97 Lulus. Jadi pendaftaran langsung pendidikan kurang lebih 11 bulan. 11 bulan Pak ya? 11 bulan pendidikan Pelatihannya waktu itu itu ya. Waktu itu kan zaman masih kita ikut militer ya kan. Jadi ikut militer, ikut ABRI, ya otomatis kita sesuaikan. Oke. Masih gabung 11 bulan pendidikan Baru lolos gitu. Lulus, penempatan langsung di Brimob. Oke, gila. Berarti itu tahun 96 97 itu umur saya masih kayaknya masih 3 tahunan kayaknya, masih kecil. Ya 96. Jadi Bapak Edi ini sudah 25 tahun kurang lebih Pak ya, 25 tahun sudah mengabdi Pak ya, mengabdi ke Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini Pak, ini kan ada beberapa banyak pertanyaan seperti saya orang awam nih Pak ya, yang kita tidak menahu prosesnya bagaimana. Itu saat 11 bulan pelatihan dan pendidikan tuh prosesnya mungkin boleh sedikit dibagi Pak, bagaimana prosesnya, entah itu latihan fisiknya, entah itu latihan intelijennya atau apa, saya nggak tahu nih bahasanya gimana ya kan. 11 bulan tuh gimana tuh Pak prosesnya Pak? Ya, terima kasih Mas Rian, mungkin sebelumnya kan saya sudah diundang. Siap. Di kesempatan malam ini kan. Siap. Ya, saya sempatkan waktu ya. Jam 1 malam nih Pak. Oke. Jadi waktu pendidikan selama 11 bulan, kurang lebih 11 bulan itu namanya kita masih gabung dengan militer, ABRI ya saat itu masih ABRI. Jadi ya kegiatannya itu ya memang betul-betul fisik itu yang diutamakan, fisik. Karena kalau selama itu ada masalahnya basis itu basic gitu kan, untuk pendidikan. Maksudnya begini, dari kita umum, dari orang sipil kita dibentuk jadi militer atau sesuai pelatihan ABRI tadi Pak ya. Betul-betul yang dikedepankan tuh fisik selama 3 bulan itu kan. Fisik. Berarti 3 bulan tuh fisik ya, fisik terus itu kan. Habis itu selama 3 bulan itu Pak? Setelah itu imbang. Jadi antara fisik dan akademik atau intelektual untuk masuk ke daerah fungsi ya kan. Pengetahuan ilmu kepolisian ya kan. Iya. Seperti fungsi lalu lintas, fungsi intel, fungsi reskrim. Itu diinformasikan satu ya. Dilatih Pak ya intinya ya. Ya seperti itu intinya disampaikan ke kita. Disampaikan ke kita bahwa pelajarannya begitu. Oke. Itu setelah latihan fisik yang setelah 3 bulan tadi Pak ya. Masa basis selama 3 bulan itu. Jadi selama 3 bulan itu pun kita tidak boleh komunikasi dengan keluarga, orang tua, siapapun tidak boleh, keluar tidak boleh. Karantina ya itu kan. Karantina. Namanya masa basis. Tapi emang cita-cita sebelumnya dari kecil emang jadi polisi. Cita-cita saya itu saya itu dari Jawa ya. Dari Jawa. Saya di Madiun ya. Madiun. Hidup Madiun. Orang tua saya di sini sudah merantau itu
mungkin sudah ya, mulai tahun 80-an itu sudah merantau ke sini. Sudah merantau. Ya. Kebetulan saya itu sebenarnya bukan dari kalangan orang tua yang ya dianggap ya sedang-sedengan aja lah. Ya, sederhana lah Pak ya. Sederhana. Saya itu anak pedagang bakso. Awalnya dari ibu bapak saya itu bapak penjual bakso. Di Samarinda itu Pak ya. Samarinda. Sampai sekarang masih Pak? Sampai sekarang bapak sudah istirahat karena sakit. Sudah sakit ya. Tetap ini semoga cepat sembuh Pak ya. Oke. Dari penjual bakso, cita-cita dari orang tua? Cita-cita saya itu udah ada. Udah ada kepikiran Pak ya masih saya sekolah di Jawa ke sini. Tujuan mau kuliah. Tujuannya malah mau kuliah Pak. Mau kuliah. Oke. Kan, tapi setelah itu sama bapak dilarang. Nanti kamu kalau kuliah juga cari kerja lagi gitu kan. Iya, dan saat kuliah pun ada biaya yang keluar. Nah, itu ya terserah bapak aja lah gimana ya kan. Oke. Ya, saya ikutin aja lah apa kemauan orang tua ya kan. Ya sedikit dipaksa lah. Ya. Sedikit dipaksa saya kan, tapi ya enggak apa-apa lah. Paksaannya alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya. Jadi saat itu orang tua tidak mengizinkan kuliah. Jadi yang dorongan untuk Bapak untuk mengarah ke polisi ini orang tua juga Pak? Dari orang tua sendiri. Orang tua. Jadi daftar sendiri, didaftarkan, tahu-tahu lolos gitu Pak ya? Ya alhamdulillah. Saya sekali daftar ya saat itu ya. Dan itu tahun 1997. Tahun 96 itu saya. Tapi bahkan cita-cita aslinya apa sih Pak sebenarnya Pak? Yang pengen Bapak? Dulu waktu masih kecil ya. Kita bicara waktu tahun-tahun 95 dulu nih. Kan biasanya kayak anak-anak kayak saya nih, masih muda itu biasanya ada pengen yang jadi guru. Ya kalau dulu kan gitu kan, guru, astronot mungkin kan ya, atau dokter. Cita-cita aslinya Pak. Masih kecil itu kan masih labil ya. Jadi kan masih ya kadang masih pengen jadi ikut-ikutan itu. Iya, pengen jadi apa ya? Tentara, pengen jadi guru, pengen jadi angkatan laut. Ya itu namanya masih labil ya kan. Tapi terakhir saya tuh pengen jadi angkatan udara. AU ya. Iya, itu terakhir saya maksudnya udah SMA ya. Udah SMA itu saya tuh pengen jadi angkatan udara gitu. Berarti kan tidak jauh-jauh Pak ya. Iya, itulah. Ya sama-sama di seneng kan lihat pesawat terbang. Pesawat jet. Kayaknya enak itu loh ya kan. Ya. Ternyata namanya nasib ya. Ya kita juga tidak bisa memilih. Tidak bisa menentukan ya. Menentukan ya. Apalagi orang tua ya sudahlah, sudah daftar aja. Support. Coba daftar. Ya alhamdulillah sekali ya langsung lolos. Dan itu langsung saat itu ditempatkan, saat lolos nih Pak, ditempatkan di satuan apa itu? Brimob tadi ya saya. Langsung saya penempatan di Brimob. Langsung di Brimob. Iya. Berarti sampai ini kan Bapak bajunya sekarang lantas nih ya. Iya. Itu Brimob sampai tahun kapan tuh Pak? Dari Brimob 97 lulus, 2013 akhir, alhamdulillah saya mutasi ke Dinas Umum. Dinas Umum. Dan itu selama di Brimob pastinya kayaknya bakal banyak pengalaman kayaknya Pak. Karena kan berapa puluh tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun ya, alhamdulillah namanya ya gimana ya. Ya. Itu pasti ada sisi baiknya dan sisi jeleknya. Pengalamannya Pak ya. Ada ya kan. Itu pernah ditugasin di mana aja Pak? Selama 16 tahun di Brimob. Selama 16 tahun di Brimob 98 kebetulan kami masih baru lulus, masih cireng-cirengnya ya kan? Iya. Masih semangat-semangatnya. Masih muda banget. Iya. Masih fresh Pak ya. Kirimlah ke Jakarta. Ke Jakarta. 98 tuh Pak ya. Tahun 98. Saya ke Jakarta. Dari Balikpapan itu berangkat. Dari Samarinda itu waktu itu kan belum ada Brimob, jadi dari Balikpapan semuanya Balikpapan semua. Oke. Selain di Jakarta, pernah ditugaskan setelah dari Jakarta pulang berangkat ke Timur-Timur 99 Timur. Itu ada apa Pak di Timur-Timur Pak? Waktu itu ada kerusuhan atau apa gitu? Atau penjagaan apa gitu Pak? Ini apa? Jejak pendapat. Jejak pendapat. Oke. Nah, jejak pendapat kan dari pihak Timor Leste ini kan mau lepas kan. Akhirnya diambil jalan tengah. Dikondisikan lah itu ya. Jajak pendapat. Berapa tahun Pak di Timur? Timur
kurang lebih 3 bulan aja. Oh, 3 Karena bulan setelah aja. merdeka Heeh. otomatis warga negara Indonesia atau yang nggak kita pro ke sana ya, termasuk aparatnya Ya, dikirim balik. otomatis keluar dari situ. Setelah dari Timur Setelah tim istirahat kurang lebih 3 tahun, 2003 berangkat ke Poso. Berangkat ke Poso itu pasti kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Ya, 8 Bawa bulan. kemana-mana jadinya. Ya, 8 bulan. Setelah itu saya 2003 itu nikah, pulang dari sana nikah ya kan. Oke. Nikah. Ada berangkat lagi ke Ambon. Ke Ambon Ke lagi. Ambon, ya kan? Ke Ambon. Oke. Heeh. Istri saya sudah mengandung. Jadi Udah. saya tidak tahu anak saya yang pertama itu lahir itu saya tidak tahu. Serius? Saya berangkat. Saya tidak tahu anak saya yang kelahir itu. Saya berangkat waktu itu ke Ambon. Jadi Tahu-taunya ya sudah di Ambon berapa bulan emang? Atau berapa 8 tahun? bulan lebih. 8 bulan lebih. 8 bulan lebih di Ambon itu. Oh, waktu Bapak berangkat tuh mungkin sudah mengandung gitu ya. Cuma masih kecil kan ya. Jadi nggak kelihatan. Apa reaksi Bapak pertama kali pas pulang dari Ambon? Itu dedek bayinya kan sudah lahir ya pasti ya. Gimana reaksinya? Ya, ini ceritanya itu ya. Gimana Pak, gimana? Ini saya pengen tahu beneran. Bener kan itu anak saya kan gitu ya. Iya, karena pas berangkat masih dalam kandungan ya kan, tiba-tiba pulang kok ada anak kecil gitu kan. Itu sempat ceritanya Ya, gimana waktu antara- ketemu tuh Pak? Ya kita ya pasti kan senang ya kan namanya Ya, sudah dikasih Anugerah ya, ya, titipan. senang ya alhamdulillah ya, itu anak pertama saya kan Laki-laki perempuan? laki-laki. Laki-laki ya? Oke. Seneng banget itu. Alhamdulillah ya kan dikasih rezeki di situ. Tapi selama ini Pak, selama di Brimob ada nggak sih kayak semacam pengalaman yang paling Bapak ingat atau berharga gitu Pak, yang bahasa itu saat itu tuh paling penting gitu selama 16 tahun di Satuan Brimob, pengalaman yang paling berharga yang Bapak dapatkan di situ Pak, apa nih Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Pasti ada sih harusnya Pak. Pengalaman yang berharga itu ya begini. Jadi kita ini kan dinas di situ, di Brimob situ, otomatis kita ini kan tahu wilayah luar. Karena Yang dikirim tadi Pak. dulunya saya itu, saya tidak mungkin lah akan ke sana, Iya. ke tim ke Jakarta, ke Ambon, ke Poso. Itu dalam waktu kecil saya atau remaja saya kan nggak kepikiran saya ke sana gitu kan. Iya. Kemungkinan kalau saya nggak dinas di Brimob, saya pun nggak tahu wilayah timur Wilayah nggak tahu Indonesia wilayah yang Jakarta. lain ya. Itulah mungkin yang sangat berharga itulah saya Bertemu jadi banyak tahu, orang. saya tahu wilayah luar timur saya pernah ke sana, pernah ke Poso. Jakarta ya. Ambon juga Pak ya. Mengenal orang-orang daerah lain Pak jadi. Ya, sudah tahu karakternya orang-orang, saya tahu. Siapa tuh Pak saat di Brimob sosok yang paling anggaplah Bapak semacam pengen berterima kasih, sosok siapa tuh Pak saat di Brimob? Biasa kan di setiap saya nggak tahu sih ya, di setiap satuan ini kayaknya kan ada satu sosok mungkin yang paling dekat atau yang paling banyak mentoring, yang paling banyak nasihatin. Siapa nih kira-kira Pak? Siapa tahu nanti Bapak yang nonton kan. Siapa nih Pak? Satu sosok aja yang paling Bapak ingat sampai sekarang, yang paling mungkin yang paling banyak memberikan nasihat yang sedikit banyak merubah Bapak gitu. Ada nggak Pak kira-kira? Entah itu atasan, entah itu orang mungkin pangkatnya mungkin di bawah Bapak yang ngasih tahu, mungkin nyeletuk gitu kan. Ada nggak sih yang bikin Bapak jadi teringat gitu Pak? Kan 16 tahun ini kan nggak sebentar Pak. Iya. Iya kan? Cuman saya Entah itu mentor gitu. Ya, nggak mentor sih. Itu pimpinan saya di Samarinda. Samarinda Pak. Saya berterima kasih dengan Pak Muji. Pak Muji. Pak namanya, Muji. Pak. Mungkin sekarang sudah pangkatnya sudah Apa akademi kompol Pak? BP atau Kompes ya. Kompes. Sudah tinggi Pak. Saya berterima kasih aja sama beliau sudah. Memberikan banyak ini kali Pak. Pelajaran mungkin. Oke, itu
kisah 16 tahun di Brimob. Nah, sekarang kita ke masa kini nih, Pak. Ini kan saya lihat pakai baju khas Satlantas ya, Satuan Lalu Lintas nih kan. Jadi 16 tahun di lantas di Brimob. Berarti di lantasnya ini berapa tahun ya? 25 kurang 16, 9 tahun ya? Ada kali? Tidak sampai. Oh, tadi ke dinas umum dulu, Pak ya? Dinas umum, ya dinas umum saya nggak langsung ke lantas. Saya sempat juga di bagian Bina Mitra, Bimas. Oke, Binmas. Terus ke Propam juga pernah, Pak ya? Jadi di lantasnya sudah berapa tahun, Pak, di Satuan Lintas? lantas kurang lebih itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lagi sudah, Pak ya? 3 tahun guys menjadi seorang, jadi total 25 tahun. Itu betul-betul mengabdi jadi, Pak ya. ya itulah ya, namanya kita sudah tekan kontrak ya, Iya, dengan negara dengan ya. sumpah tadi, Pak ya. Mau Sumpah tidak- dan janji ya, mengabdi mau tidak membela mau. Indonesia. Tidak mau ya kita juga harus ikutin ya kan. Sumpah setia semati. Tapi Tapi kenapa? dulu ada teman saya gitu kan, Aha. teman saya dari sama pendidikan sih dari Jakarta itu. Oke. Siap ditempatkan di mana berada gitu kan. Tapi asal bisa lihat Monas. Oh gitu. Tapi kan balik lagi dia. Jakarta ya. Ya gitu loh, bener kan? Dia ngomong siap ditempatkan di mana saja berada ya kan. Asal bisa lihat Monas kan. Siap. Tuh kan balik lagi. Balik lagi. Berarti kan nggak mau dia. Nah dia cerita aja. Siap. Yang pasti ada cerita ininya lah ya masing-masing. Oke. Balik lagi. Selama 3 tahun nih, Pak, menjadi lantas nih kan. Itu kan lebih kalau kita bilang kan bukan terlalu sih ya. Kalau kita bilang kan selalu pasti ada yang namanya pro kontra ya kan. Nah, di lalu lintas sendiri nih, Pak. Di Samarinda deh. Tanggapan Bapak nih kira-kira masyarakatnya gimana? Tertib atau pelanggaran-pelanggarannya? Saya salah ngomong nanti malah di Ya, enggak. Samarinda nanti. Ini Samarinda itu kan kompleks kan. Ya, kompleks. Masyarakatnya ini kan dari berbagai suku kan Banyak nah, banget. di sini kan beda dengan di Tenggarong atau di Balikpapan kan. Oke. Saya lihat di Samarinda ini ya Tergolongnya nih, Pak. Dari nilai 1 sampai 10 dah kira-kira. dibully jangan di Samarinda kan. Kalau saya lihat sih kayaknya selama saya di jalan ya, selama saya di jalan tuh ya kayaknya sih ya tertib-tertib aja gitu loh. Maksudnya minim pelanggaran sih kalau gitu. Nah, ini selama di Samarinda Bapak apa ya? Kalau menurut saya nih nilai 5 aja sih di sini nih. 5 aja. Ya. Di bawah passing grade sih. Passing grade itu kan 6. Heeh. 6 lah, 6 Ya. koma. Oke. 5 berarti. Separuh lah. Setengah-setengah ya. Setengah. Jadi tetap ada yang salah ya. Karena saya kan tidak memantau setiap hari ya. Tapi kemarin Bapak sempat saya lihat viral di salah satu jembatan ya, Pak ya. Jembatan Mahakam Kembar. Itu saya lihat videonya sampai masuk ke ini plus dulu nih TV nasional. Terus saya sempat nonton dikit ya kan, mau ditimpa apa segala macam. Ya itu mungkin boleh di flashback dikit, Pak. Saat itu Bapak lagi kegiatan apa sih? Kebetulan waktu itu kan kita juga gabung kan dengan anggota dari tim. Kita sebutkan juga ya. Nggak usah disebutkan. Nggak usah. Nggak usah, Pak. Kita ada perintah dari pimpinan ya kan. Karena mungkin dari berbagai kalangan masyarakat banyak yang laporan ke pimpinan. Siap. Bahwa jembatan Kembar itu kan yang di jalur yang tengah itu. Yang mobil ya, Tengah itu jalur mobil. khusus mobil. Nah, Itu banyak roda 2 yang masuk ke jalurnya mobil. masuk ke jalur, harusnya ada jalur, kan udah disediakan Ya, pada kiri kanan ya. meskipun Jalur roda 2. nah, itu udah ada petunjuknya. Ini jalur motor yang ke arah Pranoto atau ya. mungkin yang sebelah kanan ke arah Cipto Mangunkusumo. Ya, Itu betul. sudah ada petunjuknya. Petunjuk. Sudah ada. Ya, Ternyata ya itu banyak juga yang kendaraan roda 2 yang lewat jalurnya mobil. Tengah. Tengah itu dari atas perintah pimpinan ya, kita untuk melaksanakan razia. Oke. Raja dan pengarahan mungkin Pak ya. Ya kan, ya. Intinya petunjuk ke teguran lah Iya. ke masyarakat gitu, ya kan. Itu
enjoy awalnya biasa-biasa sih, nggak ada masalah ya. Kenapa waktu itu ada dua orang mengendarai satu motor tuh, boncengan. Kita berhentikan, Ngelawan ya. Udah mencoba kabur kayaknya. Melawan, dia juga mau nantang-nantang, suruh buka baju, mau limpas enggak kan. Jangan, saya tanya dia. Di mana penghuninya? Hah? Timpas kamu pakai timpas. Timpas. Ya, buka helm. Karena saya ada sedikit dengar videonya tuh. Apa kata bahasanya? Oh, ketimpas kamu kata gitu ya. Nah, itu juga kan ada bahasanya, ada bahasa itu ya. Itu kayaknya Bapak penanganan emosinya saat itu kan bahasa yang kalau kita bilang kalau orang awam pun ya pasti bakal emosi juga itu kan. Itu gimana Pak Bapak nahan emosinya saat itu? Itu kalau saya aja mungkin kalau orang awam ya, kalau tidak dia udah salah nih hitungannya kan, udah merasa salah tapi tetap ngelawan petugas. Ya kalau kita sebagai orang awam pasti bakal kesal juga liatnya gitu kan. Itu Bapak bisa nahan emosinya itu gimana tuh Pak? Ya, itu namanya dia resiko ya, kita itu dicerca atau dimaki-maki, itu udah resiko kita ya kan. Sebagai ini publik Pak ya. Itu udah resiko kita ya. Tergantung kita pengendalian diri kita aja sih sebenarnya kayak gitu ya kan. Dan kebetulan Kalau sebelumnya kita lawanin dia pun ya sama aja, kita ini ya juga nggak punya aturan. Siap. Jadi ada SOP-nya juga Pak ya. Nah, itu juga kan. Ada pelatihannya mungkin Bapak karena selama Kalau pelatihan sih juga. nggak ada, mana ada pelatihan kesabaran. Ada nggak kira-kira sampean? Ayo. Ada nggak kira-kira? Ada kan? Ada. Iya sih. Saya juga belum pernah dengar sih. Tapi siapa tahu mungkin saat di Brimob mungkin ada kayak pengendalian diri mungkin gitu Pak. Tidak ada juga ya. Kalau pengendalian diri itu kan iman aja sih, tergantung dari iman aja kan. Dari iman kita aja kan gitu loh. Kalau pengendalian diri kan itu ya. Kalau pelatihan kesabaran kan nggak ada, kayak apa pelatihan kesabaran itu. Tapi saat itu kepikiran Pak mau ditimpasnya betulan Pak. Itu kan pasti yang namanya kita ya diancam-ancam. Kalau sudah ngomong kayak gitu kan otomatis kan dia sudah ada niat ya kan. Niat kan. Ya setelah itu kan kita cek juga kan. Ya cek juga, kita periksa. Tidak ada juga untuk itulah melakukan hal itu lah ya. Nah, itu nggak ada juga kan. Ya kan pengancaman aja berarti. Pengancaman aja. Jatuhnya dari sana. Siap. Dan resiko itu selalu ada Pak ya. Itu pasti ada, biarpun kita tugas dimanapun itu resiko itu pasti ada. Berarti Bapak ini bahasanya saat bertugas itu ya istilahnya siap nerima resiko apapun Pak ya. Ya harus siap. Harus siap pokoknya. Apapun yang terjadi ya saat bertugas Pak ya. Harus siap. Apalagi kan sebagai satlantas ini kan kadang nanganin kayak seperti atensinya mungkin kayak ke balap liar mungkin Pak ya. Habis itu pelanggaran itu kan biasanya pasti banyak yang kayak pelanggaran tadi tuh. Sering banget Pak nemukan kayak gitu Pak. Sering kita menemukan pelanggar yang kayak gitu. Yang sudah salah tapi tetap ngotot kayak gitu dia. Sering. Misalnya dia nggak pakai helm gitu kan. Padahal kan demi kebaikan dia juga kan ya. Nah itu masih ada yang ngotot-ngotot nggak Pak? Nah itu bentuk. Ya masih ada, karena kan gini masalah gitu nggak pakai helm sudah. Pak saya dekat aja. Ya alasan klasik ya. Alasan aja dekat aja. Ya betul, dekat aja. Lebih dekat mana nyawamu dengan perjalananmu? Siap. Ya. Diam sudah kadang. Karena kan kalau kepala jatuh. Ya kan dekat kan nyawanya. Dekat dari aspal. Jadi pada perjalanannya kan gitu loh. Itu alasan yang paling sering didengar ya. Tapi kalau kita dengan kayak gitu ya kadang-kadang ya dia sudah, oh iya Pak, ya, dia sudah sadar kadang-kadang. Yang penting kooperatif sih Pak ya. Oke, itulah dia sedikit kisah dari seorang Pak Edi. Yang pasti ini sih Pak ya, kalau saya sebagai orang awam ya kadang saya sendiri juga jujur sih lumayan sering, cuma nggak yang ke jalan raya gitu lah, paling ya ke warung gitu. Cuma kadang-kadang memang menyepelekan sih. Nah itu sih yang penyakit yang susah Pak. Jadi kadang kita menyepelekan walaupun cuma berangkat bilang ada dekat. Iya dekat, memang dekat banget kan misalnya ke warung. Nah cuma ya itu tadi balik lagi Pak ya, namanya kecelakaan kan ya. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Kita kan antara dua nih, antara nabrak atau ditabrak gitu kan. Di jalan kan. Iya. Dan kita sudah hati-hati aja. Itu tadi ditabrak. Oke.
Oke, itu dia. Oke, selama tugas nih Pak, selama bertugas, pernah nggak sih kayak mengalami hal yang bahasanya membuat diri Bapak kayak terluka atau misalnya saat menangani balap liar atau apa, pernah nggak sih Pak gitu Pak? Saat Pernah. menjadi satuan lalu lintas. Kita waktu melaksanakan apa ya, hunting, sistem hunting, jadi patroli Patroli. Kemudian salah satu pelanggar itu kan, yaitu tadi yang naik ke jembatan 4. Naik ke situ, kita akhirnya sampai ke sana juga, kita ketemu di atas, sudah berhenti kendaraan tersebut, tidak kita mau amankan, setelah mau kabur. Ya mau kabur, ya. Pas saya pegang pun, akhirnya saya jatuh, saya megang, akhirnya nggak ikut saya ke motornya tuh, jatuh di ketidis motor, ketidis motornya pelanggar tersebut, ya akhirnya ada luka. Ya sampai sekarang masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Nanti saya fotokan. Siapa nanti kita tunjukin fotonya. Masih ada, celananya masih ada tuh bekasnya itu. Masih ada. Ya itu yang tadi kita bahas resiko ya. Ya itu resiko kita kayak gitu kan. Apalagi yang kayak misalnya kayak balap-balap mobil itu kan yang lebih ini Pak ya. Kalau balapan mobil sih jarang saya rasa di Samarinda nggak pernah monitor sih. Masih kurang ya, tidak terlalu intens mungkin Pak ya. Nggak monitor itu. Tapi kalau saat misalnya kayak balapan liar nih Pak, karena kemarin sebelumnya sempat ada viral ya balapan liar saat PPKM. Pernah nggak sih Pak Bapak kayak melakukan tugas kayak ngejar balapan liar gitu? Oh kita gini, waktu itu kita bentuk tim, jadi ada tim yang pakaian preman, jadi pakaian preman ini kan yang terjun duluan, mereka yang mantau, yang ngasih informasi, yang suka pakaian intel lah ya. Dan ini orang-orangnya ya tidak khusus lah, tidak berbaur ya, tidak terketahui lah ya. Orang yang khusus lah, yang sudah paham betul loh di situ kan. Nah, jadi yang informasikan ke pakaian dinas, ada balapan di sini. Jadi nanti yang pakaian dinas menyusul ke sana langsung untuk melakukan penangkapan, atau mungkin yang pakaian preman itu, yang pakaian preman yang intel ini sudah mendapatkan tangkapan, ya yang pakai di sini segera merapat untuk bantu yang pakaian preman. Karena emang di Samarinda lagi marak-maraknya Pak ya balapan liar ini. Sebenarnya kan balapan liar ini kan selain dia sendiri yang bahaya, ngebahayakan orang yang lewat-lewat nggak tahu-tahu ini kan. Betul sekali. Karena kan kalau mereka tabrakan kayaknya crashnya akibatnya kayaknya bakal parah banget sih, karena kan kondisinya laju banget dan motornya juga nggak standar Pak ya. Jelas namanya tabrakan itu kan gini, kecepatan misalkan 60 atau 70 ya, itu kan imbasnya itu kan 2 kali lipat guys, kan 2 kali lipat ya kan. Iya. Kan lebih parah gitu. Lebih parah. Oke, jadi atensinya sempat kemarin Pak yang ngejar ya, kayak membentuk tim khusus. Jadi memang betul di setiap tempat ataupun arena yang bakal menjadi balapannya itu ada tim-timnya Pak ya, yang kayak mantau, nyari informasi gitu. Ini kita bahas intel jadi. Emang ada, cuma orang-orangnya tidak terketahui Pak ya. Ya orang-orangnya ya tidak termonitor dengan mereka ya. Itu ada timnya itu yang kita bentuk, itu ada yang udah dibentuk, yang dulu itu ada. Dan itu salah satu bentuk ya tindakan kita. Penanganan Pak ya tadi ya. Itu. Oke, pos dulu buat satuan lantas Samarinda. Karena memang meresahkan sih Pak. Karena kan saya sendiri sih kan sering kadang-kadang pulang subuh ya, karena kerjaan tadi kan ya. Kadang ya risih juga sih emang Pak. Risih dan takut gitu loh. Karena kan kita pulang nyantai ya kan, pulang kerja kan, tahu-tahu dengan lajunya tiba-tiba lewat gitu kan. Ya emang bahaya juga kalau kita yang ketabrak, apalagi ibu-ibu kan, karena kan kalau subuh-subuh banyak tuh mobilitas orang yang jualan di pasar Segiri ya kan. Itu kan kalau sampai tabrakan wah banget Pak ya. Oke, itulah dia sedikit kisah dari Bapak Edi Sukoco ya. Ya, kita tidak bakal membahas yang terlalu ribet-ribet lah. Kita bahas yang renyah-renyah aja ya. Oke, mungkin boleh ada sedikit masukan nih Pak dari Bapak selaku
petugas satuan lalu lintas di Samarinda, supaya Samarinda ini harapannya maunya kayak apa sih gitu. Entah dari masyarakat, dari bapak pribadi boleh, dari bapak membawa nama Satlantas boleh gitu. Penyampaiannya Kalau saya gini aja, itu untuk nasihat kita aja, nasihat saya sendiri aja kan. Saya sadar bahwa polisi itu tugasnya berat banget. Berat 12 jam banget. 12 jam Pak ya. Perbandingannya kita dengan masyarakat itu jauh. Jadi kalau satu orang dibanding 10 orang kayak apa untuk ngawasin? Dan personelnya dikit Pak ya. Persennya sedikit sekali. Minim ya. Dan kerjanya kalau tidak salah 12 jam tadi Pak ya. Ada yang 24 jam. Ada 24 jam bahkan Pak ya. Itu ada. Jadi kalau piket malam itu dari jam berapa? Jam 8 malam? Jam 8 sampai jam 8 pagi ya? 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Lagi jam 8. Oh, dua shift ini ya jadi. 3 shift. Oh, 3 shift. 3 shift. Jadi betul-betul standby itu Pak ya. Kalau misalnya piket malam standby dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Kita standby on call. Itu guys. Nah, Saya sendiri yang kerja cuma 8 jam aja kadang-kadang ngomel loh. Apalagi yang 12 jam malam begadang, makan juga kadang nggak teratur Pak ya. Kesehatannya masuk angin dan lain-lain belum lagi. Tapi ya kayaknya fisik juga setiap hari Pak ya, latihan Pak ya. Apa nih tadi nasihatnya, lanjutin Pak, boleh Pak? apa ya? Harapannya ya kalau bisa yang ringan-ringan aja Pak, nggak masalah. Yang umum-umum aja ya, kalau bisa kalau naik motor ya hati-hati gitu. Itu pasti ya kan? Iya. Pasti, ya. Lampu merah jangan belum hijau udah dilurusin aja gitu kan. Apa nih kira-kira Pak? Ya bikin aja lah untuk masyarakat Samarinda yang mudah-mudahan mendengarkan ya. Intinya diikuti syarat lampu. Syarat Lampu rambu lalu lintas ya. Waktunya ada jalan, waktunya hijau ya jalan, kalau waktunya kuning ya hati-hati, Ya. waktu yang merah ya berhenti gitu ya, Ya. supaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Karena siapa juga yang menjaga kalau kita tidak sendiri, kita sendiri maksudnya. Dia tetap ke diri sendiri dulu. Diri sendiri, siapa lagi ya kan? Dari sendiri dulu, minimal menjaga dirinya dulu Pak ya. Karena di saat dia jaga diri ini dia pasti bakal ngejaga orang lain juga, terhindar dari Kesadaran, intinya kecelakaan. kesadaran aja sebenarnya, kesadaran masyarakat Itu untuk loh. mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, cakep Pak. Ini saya biasanya podcastnya anak muda, sekarang Bapak polisi jadinya agak-agak blank juga nih. Oke, itu tadi ya teman-teman, pemirsa Busa Medi dari YouTube, sedikit kisah pengalaman dari Bapak Edi Sukoco. Nanti mungkin boleh dikirimin Pak ya kalau jika ada foto-foto yang waktu masih di Brimob atau waktu awal-awal masuk polisi, kalau ada, sama foto-foto yang lain nanti kita masukin di YouTube-nya Pak. Ya. Siapa tahu masih ada kan Pak, entah itu bentuknya fisik boleh dikirim. Jadi ini loh sosoknya Pak Edi ya, mudah-mudahan dapat terus mengabdi dan mengayomi Pak ya ke Kepolisian Republik Indonesia, dan tentunya saling bersinergi sih harapannya. Ya mudah-mudahan dengan tayangan ini teman-teman sedikit banyaknya dapat mengetahui apa sih, bagaimana sih beratnya tugas seorang polisi gitu. Jadi tidak serta-merta hanya ngomong gitu ya. Setidaknya tahu lah, ini loh tugas berat yang harus dilakukan. Oke, itulah dia. Satu lagi aja Mas, gini Mas. Satu lagi apa nih Pak? Satu lagi, kita ini tidak akan pernah baik di mata orang lain. Tidak akan pernah baik di mata orang lain. Kadang barang baik pun itu masih dibicarakan. Ya, Masih dibicarakan. Pencitraan. Nah, itu masih dibicarakan. Ya. Ya sudahlah. Ya kita terima ya. Kita terima supaya apa? Yaitu mungkin salah satu kunci. Wah, itu kekurangan kita, ya kan? Kekurangan kita supaya menuju yang lebih baik. Siap. Sudah. Jadi semua masukan dan kritikan ya diterima Kita dan terima. diperbarui lagi Pak ya. Karena memang saya lihat beberapa bulan ini memang kayaknya dari Bapak Kapolri juga cukup transparan banget nih. Ya kan? Itu keren banget.
Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Iya, mudah-mudahan intinya masyarakat, aparat, dan lain-lain instansi yang lembaga-lembaga ya intinya saling klop, saling bersinergi dan klop sih, intinya itu sih. Dan tentunya nanti kita bakal kerjasama Pak ya. Oke, bisa. Jadi kita bakal ngadirin konten-konten inilah tentang edukasi sih intinya. Ya oke, itu tadi ya teman-teman dari Busa Media, silakan kalau ada pertanyaan yang lain, entah itu menyangkut kepolisian atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini pengen kalian tanyakan boleh, tapi tetap mematuhi etika dan tutur kata yang sopan dan baik Pak ya. Karena setiap jejak digital itu pasti ada loh. Jadi hindarilah kata-kata yang tidak sopan. Bertanya tetap sesuai bahasa Indonesia yang baik lah. Sopan lah intinya ya. Oke, saya Rian dan Bapak Edi Sukoco, Aibtu Edi Sukoco pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup polisi.